Salam sejahtera, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan cita kasih-Nya yang mengiring-iring setiap langkah kehidupan kita, hingga sampai saat ini kita dapat memperolehkan berkat dan napas kehidupan yang daripadanya. Yang saya hormati Ibu Salma Rojana, SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia di kelas reguler 2A di Ekonomi Pembangunan. Serta teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Motivasi dalam Hidup. Motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi bisa menjadi sebuah semangat bagi seseorang dan setiap individu pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang manusia kita harus mempunyai motivasi di dalam hidup. Karena motivasi ini dapat meningkatkan prestasi, semangat, dan keinginan kita untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan. Tanpa sebuah motivasi, kita akan sulit untuk mencapai kesuksesan kita. Namun saya yakin bahwa kita semua pasti memiliki motivasi dalam hidup kita. Motivasi yang ada dalam diri kita tidak ada sejak lahir, tetapi merupakan suatu proses yang harus dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Dan motivasi itu sendiri dapat kita ambil dari pengalaman, baik dari pengalaman diri kita sendiri, pengalaman orang lain, dan juga orang-orang yang sudah sukses dari kita terlebih dahulu. Motivasi yang ada di dalam diri kita terbagi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang keluar dari dalam diri kita sendiri, seperti rasa semangat, keinginan, dan daya juang yang tinggi yang keluar dari dalam diri kita. Yang kedua jenis motivasi yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita, seperti dukungan orang tua, teman, keluarga, dan juga orang-orang yang berada di lingkungan kita. Berbicara tentang motivasi, di dalam membangkitkannya atau membuatnya dalam hidup kita, pasti ada kendala atau masalah yang dihadapi oleh seseorang. Untuk itu, di sini saya akan memberikan 5 tips agar motivasi ada di dalam diri kita dan kita dapat mempergunakannya di dalam hidup kita. Yang pertama, pilihlah teman bergaul yang tepat dan membawa kita ke hal-hal yang positif. Yang kedua, belajarlah dalam hal apapun. Dan kita jangan gengsi maupun ragu di dalam hidup kita. Lakukanlah yang apa dapat kita lakukan selagi ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena nantinya kita akan berterima kasih kepada hal tersebut. Karena itu akan menjadi sebuah dorongan untuk kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Tips yang ketiga, buatlah sebuah tujuan yang jelas dalam hidup. Karena dengan adanya tujuan yang jelas, kita pasti akan lebih semangat di dalam menjalani hidup ini dan meraih cita-cita kita. Tips yang keempat, temukan motivator dan juga penyemangat dalam hidup. Hal ini sangat penting dalam hidup, karena ini dapat membantu kita untuk dapat lebih berkembang ke hal-hal yang negatif. Dengan tertanamnya motivasi dalam hidup kita akan lebih semangat lagi dalam hidup dan kita perlu mengingat sebuah resep sukses tentang motivasi, yaitu belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dan kita bisa belajar dari seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alfred Edison yang menemukan bola lampu. Pada awal penelitiannya, dia selalu gagal dalam menciptakan bola lampu. Namun karena motivasi dan semangatnya yang tinggi,
Pada akhirnya dia bisa menciptakan bola lampu dan dapat dipergunakan sampai saat ini oleh masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya kegagalan dan tidak ada yang namanya sia-sia. Namun di samping itu kita harus tetap semangat dan terus berusaha mencapai tujuan yang kita harapkan agar kita dapat menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga kita selalu termotivasi dan terus berusaha dalam hidup ini. Dan harapan saya, semoga tips yang saya sampaikan dapat kita amalkan dan pergunakan di dalam hidup kita. Semoga kita semua selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Sebagai penutup, jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Shalom dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.